Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau lanjutin masih tentang ICT One Setup for Life di mana di video kali ini saya akan bahas dua setup yang di mana dua-duanya itu saya bisa dapat entry-nya itu betul-betul di high atau low of the day. Jadi pastikan teman-teman nonton dari awal sampai akhir. Saya yakin buat teman-teman yang suka dengan metode ICT One Setup for Life ini akan jadi eh, sangat bermanfaat untuk bisa membantu teman-teman semakin konsisten menggunakan metode ini. Oke? Jadi kan kalau menurut psikologi bilang kalau dua kali kejadian itu masih bisa disebut sebagai sebuah kebetulan. Tapi kalau udah lebih dari dua kali, artinya di ketiga kali terjadi atau lebih, itu disebut sebagai pola. Di video kali ini saya dapat lagi high atau low of the day-nya itu dua kali berturut-turut ya. Di hari Kamis dan Jumat kemarin. Jadi total ada empat kali terjadi high atau low of the day-nya. Jadi ini bukan lagi sebuah kebetulan, tapi emang pola ya, pola yang selalu terulang di market bahwa memang algoritma itu menggerakkan market dengan cara yang seperti ini. Tapi algoritma itu di drive ya atau didorong dengan elemen waktu bukan pola. Jadi kita menunggu waktunya tepat dulu, baru ketika di waktu yang tepat itu polanya muncul, itulah high probability setup kita muncul. Jadi yang masih suka dengan one setup for life, suka dengan scalping di gold ya, dengan waktu yang singkat tapi risk and reward yang bagus, tonton videonya dari awal sampai akhir. Saya yakin ini akan sangat membantu Anda untuk bisa menjelajahi dan mendalami metode One Setup for Life di Gold terutama. Oke. Dan ini adalah setup saya di Traders Family di mana saya berhasil dapetin 270 pips atau recent rewardnya sebesar 2,7 kali ya gitu. Dan ini kan banyak yang bilang, "Bang, kan lagi bullish, kenapa nge-sell?" gitu ya. Nah, jadi saya akan breakdown kenapa saya bisa nge-sell di saat lagi bullish. Dan ini kan memang betulan turun kan. Nah, begitu turun di bawah saya buy lagi. Jadi ini nanti akan continue ya. Dan dua-duanya betul-betul dapat di high of the week waktu nge-sell-nya. Begitu dia turun-turun saya buy lagi, dapat lagi di low of the day-nya. Keren kan? Jadi pastikan teman-teman nonton semua. Dan seperti biasa yang nanya-nanya, masih nanya-nanya gimana cara dapat ebook gratisnya. Bang, ebooknya berbayar nggak gratis guys? Gila saya udah ngomong berkali-kali di setiap video, ebooknya gratis guys gitu ya. Jadi silakan aja nanti klik link di deskripsi video, nanti teman-teman akan diarahkan ke sebuah landing page, di mana nanti isi data, ya nama, email, nomor WhatsApp, nanti teman-teman akan diarahkan ke sebuah grup Telegram eksklusif, di mana itu adalah satu-satunya grup Telegram yang saya punya, di luar itu adalah scam. Jadi saya tidak akan bertanggung jawab sama sekali kalau teman-teman ikut Telegram-Telegram yang mengatasnamakan nama saya atau logo saya, ya itu di luar dari kontrol saya dan itu tanggung jawab Anda sendiri. Oke, kalau Anda udah masuk di grup eksklusif Telegram saya, official Telegram saya, di situ Anda bisa download dua ebook gratis, belajar ICT dari nol dan ICT Mentorship 2022. Dan juga buat teman-teman yang kemarin nanya, Bang, ini yang kalau 15 video ada grupnya, yang ini nggak ada teman-teman. Jadi ini adalah isinya cuma 15 video plus 2 ebook. Nah, buat teman-teman yang belum punya metode, masih nyari-nyari, masih galau metode, teman-teman saya saranin beli aja ini. Ini harganya cuma 100.000 teman-teman, tapi isinya ada 15 video yang kualitasnya lo buat saya pribadi bukannya saya meninggikan diri, tapi memang buat saya pribadi kualitasnya itu betul-betul mahal banget ya. Bahkan di luar sana ini bisa dijual jutaan rupiah, tapi saya jual cuma 100.000 rupiah. Oke, jadi yang belum punya metode masih nyari-nyari, langsung aja beli, tonton 15 video, baca dua e-booknya itu akan sangat buka logika Anda dan Anda akan tahu kenapa ICT itu adalah salah satu keputusan terbaik di dalam hidup kalau Anda mau jadi seorang trader. Jadi pastikan beli, linknya ada di deskripsi video. Oke, dan buat yang mau join di membership Traktir Kopi, ini adalah benefit yang Anda dapat kalau Anda join di Traktir Kopi. Dan nanti di bulan ini kita akan ada dua kali Zoom ya. Dan Zoom pertama kita nanti tanggal 6 Mei jam setengah 8. Jadi pastikan Anda daftar, linknya ada di deskripsi video. Dan kita ketemu di live Zoom pertama. Nanti kita akan ketemu lagi di live Zoom kedua di bulan Mei. Dan ini membershipnya harganya cuma 50.000 rupiah per bulan. Bayangin aja traktir saya kopi, satu cangkir. Anda bisa live Zoom dua kali, kita Q&A. Saya berbagi ilmu saya gitu ya. Kita bisa ngobrol diskusi panjang lebar. Dan juga saya undang bintang tamu nanti di live Zoom kedua, di mana seorang founder trader kemarin berhasil lolos di Five Earth. Udah WD juga ya. Bayangin aja, eh, traktir saya kopi, Anda bisa ketemu, bisa ngobrol sama founder trader di mana dia berbagi ilmunya secara gratis, ya kan? Dan Anda yang galau, terutama mereka yang pengen join di Five Earth tapi bingung tentang rules-nya yang complicated, langsung ngobrol sama nih orang jagonya Five Earth. Oke? Jadi worth it banget, segera join, kita ketemu di live Zoom berikutnya. Oke? Nah, langsung kita bahas aja nih metodenya. Jadi di saat lagi buy, di saat lagi buy, di saat biasnya bullish gitu, kenapa saya berani untuk
nge-buy. Jadi ini adalah yang kemarin kelihatan ya, teman-teman. Jadi ini memang sedikit membingungkan. Jadi saya ngerti sih beberapa trader itu kebingungan tentang bias gold yang lagi nggak jelas karena naik turun nggak jelas. Jadinya mungkin banyak yang masuk dalam posisi yang terjebak. Jadi saya bahas dulu ya, tapi nggak usah dari weekly time frame lagi, karena kan harusnya teman-teman udah tahu ya, terutama yang di Trap Copy juga udah tahu lah, saya sering kirim outlook di situ kan. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita lihat bahwa dia kan datangnya dari rejection dari daily fair value gap ya. Jadi dia masuk lagi ke daily fair value gap, lalu dia mulai drop, dan dropnya ini nggak main-main ya, karena dropnya ini ya, itu dia ngebreak previous daily low-nya di sini. Ya kan, jadi kan kalau kemarin kan saya nge-buy di sini di video terakhir itu kan saya dapat buy di sini, kemudian dia naik ya, dan saya exitnya kan di fair value gap di sini, ya kan. Jadi di sini selesai, lalu begitu saya selesai exit TP, ya kan di ITF, tiba-tiba dia turun lagi, kemudian dia naik lagi. Nah di sini keesokan harinya, jadi kan di sini saya dapat buy, keesokan harinya saya nge-sell, keesokan harinya saya nge-buy lagi. Weh, asik kan gitu. Jadi kita sync with the algorithm, kita riding the wave. Begitu kita udah ngerti cara kerja algoritma, kita akan bisa dengan mudah mengikuti kemana smart money bergerak. Itu untungnya belajar ICT dengan seseorang yang tepat, yang betul-betul ngerti ICT, bukan hanya sekedar ngerti-ngertian. Oke? Jadi kita lihat nih bahwa di sini previous daily low-nya udah di break, dan waktu dia naik, ya saya udah kirim sih sebenarnya outlook ke teman-temannya di private student tapi ya. Jadi saya bilang bahwa kita harus hati-hati kalau kita mau nunggu gold itu bullish lagi, kita at least kita harus nunggu previous daily low-nya ini harus di break lagi. Kalau dia begitu dia hampir ini dan dia bekerja sebagai resisten, dia turun, nah maka ini masih bearish. At least drawn liquidity kita di bawah sini. Oke. Nah, jadi ini asal muasalnya. Jadi kita lihat bahwa harga berasal dari daily fair value gap dan bearish dan previous daily low-nya itu di break. Sehingga walaupun kenaikan di sini itu lumayan, tapi kita tahu bahwa secara gambaran besar order flow-nya bearish. Makanya kemarin di Trade Tactic Copy kan ada yang nanya ya, Bang, kenapa nge-sell gitu? Lalu saya bilang, karena biasnya bearish. Terus dia bilang lagi, loh, kenapa biasnya bearish, Bang? Bukannya biasnya bullish? Ya ini, teman-teman. Ya ini. Kenapa bagi saya biasnya adalah bearish. Kenapa? Karena dia datang dari mana? Harga datang dari mana? Ayo. Harga datang dari rejection dari daily bearish, daily fair value gap. Yang kedua, apa konfirmasinya untuk membuat dia menjadi bearish? Yaitu dia nge-break previous daily low-nya. Jadi dua konfirmasi ini, rejection dari imbalance fair value gap dan previous daily low yang di break, itu menyebabkan bahwa buat saya order flow-nya bearish. Gitu loh teman-teman. Oke. Nah, jadi setelah itu kita tahu ya, setelah itu, nah keesokan harinya, ya kan di sini ya teman-temannya, di sini saya nge-sell karena begitu dia reject, ya begitu dia hampir ini dan dia reject dan ternyata dia turun lagi, ya kan, maka ini jadi sesuatu yang harus hati-hati, ya kan, karena ini jadi membingungkan ya. Jujur waktu itu saya juga masih bingung. Ini sebenarnya naik apa turun ya. Tapi ada satu hal yang bikin saya berani nge-sell di sini dan saya nge-buy di sini. Oke, jadi di sini nge-buy. Oh, sorry salah tadi ya, saya ralat ya. Di sini saya nge-buy. Di sini saya nge-sell. Di sini saya nge-buy lagi. Oke. Nah, jadi alasan kenapa saya berani nge-sell di sini karena kan kita tahu bahwa ini adalah previous daily high-nya dia, betul kan? Jadi dia naik, 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 dia nge-sweep previous daily high-nya, kemudian dia drop. Di sini saya nge-sell. Nanti saya kasih tahu alasan kenapa sell di sini. Oke, dan tapi secara struktur, kenapa saya buy lagi di sini? Iya kan, karena kita tahu ya, waktu dia turun-turun-turun ini, dia nge-sweep previous daily low di dalam daily fair value gap, kemudian dia reject lagi ke atas. Dan waktu dia reject ke atas, di sini kan udah terjadi market structure shift. Ya kan? Jadi ketika di hari Jumat itu dia turun lagi, ya, ya, walaupun dia kesannya dia turun lagi, tapi saya mau percaya bahwa penurunan itu sifatnya hanya koreksi. Jadi saya masih bias, saya masih bullish di gold. Tapi kita bahas di sini dulu sebelum kita masuk hari Jumat, di hari Kamis, oke? Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita lihat nih, ya, saya udah tandain bahwa di sini ada previous daily high dan di sini juga ada fair value gap H1. Nangkep ya, walaupun saya nggak tandain di sini. Oke? Dan kita ukur nih dari apa namanya swing high terakhir ke sini yang ngedorong ke sana, yang paling ke atas ini konsekuen encroachment-nya di sini. Ya kan? Jadi waktu saya nge-sell sini, at least saya mau exit di konsekuen encroachment-nya. Kenapa? Karena buat saya ya order flow-nya udah balik bullish. Nangkep ya? Jadi waktu saya nge-sell di sini,
Saya tahu bahwa order flow-nya itu udah bullish dan saya tahu saya hanya memanfaatkan koreksi untuk turun ke area diskon sebelum nanti dia melanjutkan kenaikan lagi ke atas. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Semoga ngerti ya cara cara saya ngelihat bias. Semoga teman-teman ngerti ya. Itu. Nah, ini di time frame M5-nya aja langsung aja balik lagi ya. Karena kita tahu one setup for life itu dimulai dari setengah 10 New York local time dan kita lihat di sini setengah 10 di sini midnight open ya. So jadi di area sini, dan ini kan previous daily high-nya. Sehingga area sini itu kan kita sebut sebagai area premium. Bahkan nggak cuma sekedar premium. Tapi ini saya sebut sebagai area yang sifatnya ekstrim premium. Karena jarak dari minute open ke atasnya itu jauh banget. Jadi saya bisa bilang ini ekstrim premium. Dan di sini ada yang menarik nih. Lihat, ketika jam setengah 10 di sini. Jadi dia naik, 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 naik. Setengah 10 dia bikin wick panjang. Oke. Kemudian setelah dia bikin wick panjang, dia mulai turun tuh. Dia mulai turun. Iya kan? Nah, saya yakin banyak yang FOMO ketika dia mulai turun di sini, langsung pada FOMO sell. Padahal kita lihat di atasnya, ini kan kondisi itu kan waktu itu belum terjadi di sini kan, ya kan? Nah, karena saya udah tandain area-area penting di chart saya tahu bahwa di atasnya sini itu ada previous daily high, di mana ini menjadi liquidity pools yang penting. Jadi mencurigakan nggak sih kalau misalnya setengah 10 naik, 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 naik sampai sini, kemudian dia drop. Sementara jeda beberapa pips lagi ke atas itu ada liquidity pools yang penting, di mana di sini pasti ada liquidity yang besar. Jadi penurunan waktu setengah 10 dia mulai turun, buat saya ini cuma sekedar inducement, cuma sekedar godaan, ya, cuma sekedar bentuk manipulasi untuk membuat retail berpikir bahwa harga akan lanjut turun. Nah, ketika ini terjadi, teman-teman, ketika inducement ini terlihat, dia setengah 10 naik ke sini, lalu dia mulai turun sedikit begini, di sini saya mulai beraksi. Langsung saya pasang limit, di mana limitnya? Saya pasang limit di atas dari previous daily high-nya. Kenapa di atas dari previous daily high? Ya kan teman-teman tahu ya, namanya sweep liquidity itu kan dia nggak cuma sekedar berhenti di liquidity pools-nya, tapi di sweep artinya ada beberapa pips lagi yang sifatnya ke atas melebihi. Betul nggak? Dan di sini kita lihat ya, apa namanya, ketika setengah 10 di sini, ya kan, kemudian turun, dan benar ya, tiba-tiba dia naik lagi, dan ini masuknya di New York Lunch. Ini masuknya di New York Lunch. Oke. Ketika dia naik, 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 naik lagi, nih, lihat nih, dari previous daily high di sini, ya, ke paling tinggi di sini, itu jaraknya berapa tuh? 56 pips. Iya kan? Ya. Jadi, dia naik nembus previous daily high-nya, dan nembusnya itu sekitar 56 pips. Jadi, karena saya tahu di sini ada inducement, ya, pasti di sini banyak orang yang nge-sell karena FOMO pikir bakal turun, sehingga kan di sini banyak liquidity. Di sini banyak liquidity sebagai bentuk inducement, di sini ada previous daily high, di mana di sini juga pasti banyak liquidity. Jadi di area sini itu pasti banyak stop loss retail. Betul nggak? Pasti retail naruh beberapa pips di atas dari area ini sebagai bentuk stop loss-nya. Atau mereka yang nge-sell di sini, stop loss-nya ditaruh di mana? Pasti di atas previous daily high ini. Sementara mereka yang sell di previous daily high, taruh pipsnya pasti stop lossnya beberapa pips di atasnya. Jadi saya tahu di sini terlihat sekali jelas bahwa di sini itu banyak area liquidity. Dan di sini betul ya, dia nge-sweep selebar 56 pips. Jadi saya entry-nya itu tepat di 3327. Saya pasang kurang lebih 10 pips ke atas dari previous daily high-nya. Ya bebas aja mau pasang 10 mau pasang 20 ya bebas aja. Cuman saya pikir kan daripada nggak kejemput, jadi saya apa tinggiin 10 pips, ya kan. Lalu stop loss-nya saya pasang 100 pip ke atas. Jadi masih aman kan gitu. Nah, ini kan gaya saya banget ya. Biasa saya punya dua akun, yang satu tuh fix stop loss-nya 100 pip, yang satu fix stop loss-nya tuh di angka 120 sampai 150. Jadi ada dua metode yang beda, yang satu lebih ke intraday, yang satu lebih ke short term, yang mainnya lebih panjang, stop loss-nya lebih lebar, tapi juga TP-nya saya arahin lagi lebih panjang. Jadi walaupun saya punya dua akun di TF, dua-duanya itu betul-betul punya metode yang berbeda, ya kan? Jadi ini ya, waktu saya entry hanya sesederhana ini. Jadi saya entry betul-betul di area premium, ya di area ekstrim premium, dan saya tahu di sini kelihatan banget ya, waktu dia naik ke sini, di sini banyak sekali inducement. Jadi saya pasang stop loss itu, sorry, saya pasang entry itu di atas previous daily high-nya. Lalu untuk exit-nya, saya pilih di consequent encroachment di ini.
Ini kan high-nya, ini kan low-nya nih. Low di minggu di minggu di hari sebelumnya, ini high-nya, ya kan? Jadi ini saya ukur dari swing points ini ke swing point di sini, saya dapat di sini equilibriumnya nih. Ya kan? Equilibriumnya kurang lebih di 3.000 sekian lah gitu ya. Jadi saya genepin aja angkanya biar genep 3.300. Jadi very very simple, ya kan? Very very simple setup yang sangat sederhana. Dan sekali lagi ya, ketika saya nge-sell di sini itu terjadinya apa? Di sini terjadi high of the day-nya. Dan ini terjadi di New York Lunch. Di New York Lunch. Itulah kenapa favorit saya selalu entry di dalam New York Kill Zone. Dan Anda lihat sekali lagi bahwa high atau low of the day itu selalu terjadi di waktu yang sama. Tapi sekali lagi, jangan cuma ngelihat pola. Karena kalau teman-teman berpikir ini udah setengah 10, udah bikin high di sini, berarti kemungkinan ini high of the day. Nggak begitu. Nggak begitu ya. Sekali lagi, jangan pakai polanya, tapi kita melihat logiknya. Kita itu smart money trader itu adalah seorang logic trader, bukan pattern trader. Betul, dia bikin high di sini, tapi lihat dong secara gambar keseluruhannya. Liquidity-nya di mana? Dia berhenti di sini, sementara di atasnya ada PDH. Masa iya sih kita berani nge-sell di sini? Logik gak sih? Harusnya ngerti, semoga nangkep ya maksudnya kenapa logik, kenapa nggak logik kita nge-sell di sini. Karena buat saya ini inducement banget. Di atasnya ada previous daily high, pasti ada liquidity. Kok dia berhenti di sini? Lalu dia seakan-akan turun. Dan benar kan, waktu New York Last tiba-tiba ada kenaikan ke atas, langsung drop. Ya, dan di sini saya dapat, saya juga post di Instastory ya. Saya tanya, kira-kira sampai nggak ya? Nah, terus begitu nyampe juga banyak yang DM ya, bang, sampai bang, gitu ya. Thank you ya teman-teman buat supportnya gitu. Asik sih buat interaksi sama teman-teman di Instagram gitu ya. Jadi ini very simple setup ya. Dan sekali lagi kita lihat ya bahwa high atau low of the day itu bukan ditentukan oleh pattern, tapi ditentukan sekali lagi oleh waktu. Jadi kemungkinan besar kalau kemarin kita udah 2 kali nemu bahwa high atau low of the day itu dibentuk di jam setengah 10. Kenapa kemarin high atau low of the day-nya dibentuk di setengah 10? Karena time and price. Ketika setengah 10, dia pas banget adanya di dalam higher time frame PD array. Iya kan? Tapi di sini setengah 10-nya dia nggak masuk ke higher time frame PD array. Tapi dia seakan-akan membuat sebuah inducement di mana di atasnya sedikit ada liquidity pulse. Jadi saya expect bahwa setelah itu mungkin di New York PM session atau ya biasanya di New York PM session bisa jadi terbentuk high of the day-nya. Jadi saya pasang limit di sini, lalu saya tinggal tidur set and forget dan saya dapat 2,7 R. Jadi kebayang nggak di minggu ini saya dapat ratusan pip lagi nih. Gokil ya. Dan ini mendekati akhir bulan buat nambah-nambah cash out, ya nggak? Gitu. Jadi ini ya salah satu simple method one setup for life dan sekali lagi high atau low of the day terjadi di dalam kill zone, specifically di dalam New York kill zone dan ini specifically terjadi di New York Lunch ya. Ketika dia membuat sebuah manipulasi setengah 10 berhenti di sini, padahal beberapa pips di atasnya lagi ada previous daily high, which is di atas previous daily high ini pasti banyak liquidity karena ini adalah liquidity yang penting. Dan ini ya apa setup saya di Traders Family. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Jadi semoga bisa semakin membantu teman-teman mengenali berbagai macam bentuk manipulasi di dalam market. Lalu ya kita balik lagi ke sini nih teman-teman ya. Kan kita lihat ya kemarin ya. Jadi kalau kita lihat secara gambaran keseluruhan, turun-turun-turun di sini, ya kan, masuk ke dalam daily fair value gap, nge-sweep previous daily high, kemudian dia naik lagi, di sini terjadi market structure shift. Jadi biasnya sekarang dari bearish ke bullish, ya kan? Nah, di sini kan saya nge-sell. Oke, jadi ketika saya sell itu dengan kesadaran penuh bahwa saya sedang counter trend dan saya hanya ngambil sebuah koreksi. Makanya saya ambilnya di equilibrium, nggak mau terlalu dalam lagi. Karena saya tahu penurunan ini, besar kemungkinan penurunan di sini itu sifatnya adalah koreksi untuk nanti naik lagi ke atas. Nangkep ya? Ya, jadi ketika saya nge-sell di sini, saya nge-sell dengan kesadaran penuh bahwa saya sedang counter trend. Saya ambil di area equilibrium karena saya tahu bahwa penurunan ini itu besar kemungkinan bahwa ini turun untuk naik ke atas. Oke, jadi dengan kesadaran itu. Jadi di sini saya nge-buy sekali, minggu ini dapat 3 ya. Nge-buy di sini setengah 10, nge-sell di sini di sini New York Kill Zone setengah 10, di sini eh, New York Lunch. Kemudian saya nge-buy lagi di sini di setengah 10 lagi. Nah, ini kita bahas.
Nah, ini kita lihat ya, kalau di M15-nya, ya, ini nge-sweep PDL di dalam daily fair value gap, market structure shift-nya udah terjadi, nge-sweep PDH, tapi karena di sini market structure shift-nya terjadi di dalam high time frame PD Ray, jadi menurut saya, dia turun hanya untuk nanti naik ke atas. Lalu juga kalau kita tarik OTI dari low sini ke high sini, ya, kita lihat nih, dapat nih, OTI-nya pas banget tuh, ya. Ini adalah area OTI-nya. Iya kan? Jadi penurunan ini artinya kalau memang dia masih bullish, harusnya kan dia reject di area OTI-nya. Nangkep ya? Nah, di area OTI ini balik lagi, kita nggak mendewakan OTI, tapi kita tetap entry itu selalu dilakukan di PD array ya. Jadi bukan di OTI kita entry, tapi di PD array. Nah, di area sini itu ada PD array nggak? Kalau kita lihat di H1, di M15 juga ada. Di sini ada ada daily, ada inversion fair value gap. Which is di H1 juga ada inversion fair value gap. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bias, ya, setelah kita tahu mana area penting yang harus kita pantau, ya, selanjutnya tinggal apa? Selanjutnya tinggal menunggu waktu yang tepat dan di dalam waktu yang tepat itu baru kita mencari setup. Balik lagi time and price. Selalu tunduk dulu terhadap waktu, bukan hanya sekedar ngafal pola. Bayangin nih, berapa banyak kemarin yang ngebay di sini? Ayo ngaku ya, karena saya juga join di beberapa grup ICT, eh, apa udah pada sibuk tuh pamer-pamer setup buy ya. Kenapa? Karena ini low Asia, di sini di sweep, habis di sweep naik kenceng lah gitu. Habis di sweep, oh di sini sorry, ini low London, ini low Asia, ini low London, ya kan begitu mendekati New York kill zone, tiba-tiba ke bawah ngambil low London di sini, tiba-tiba naik. Udah banyak yang FOMO di sini ngebuy. Ayo ngaku gitu kan. Pasti banyak yang FOMO ngebuy. Dan di sini waktu ini terjadi, saya ngomong di grup private saya, hati-hati setengah 10 guys, bisa jadi turun gitu kan. Dan lihat tuh terjadi apa setengah 10. Turun sekali lagi. Nggak perlu jadi market maker. Nggak perlu kenal Om Powell. Ya. Ini logik kok. Ini logik. Which is kalau Anda otak-atik chart Anda backtest dengan data yang cukup banyak. Mata Anda nggak mungkin nggak ngenalin manipulasi kayak begini. Kenapa manipulasi selalu terjadi di jam yang sama di setiap harinya? Jadi kalau Anda sungguh rajin backtest dan otak-atik chart, tidak mungkin Anda ngelewatin momen kayak begini, teman-teman. Gitu loh. Nah, kita ke time frame lebih kecil lagi. M5. Ya kan, nih lihat nih. Dan lihat manipulasi ini terjadi di jam berapa? Setengah 10 lagi, guys. Setengah 10 lagi. Jadi law of the week. Law of the day di hari Jumat terjadi di kapan? After setengah 10. Ini OTI yang tadi nih. Which is di dalam sini ada inversion fair value gap H1. Udah naik nih, nge-sweep London. Kan ini turun nih. Di sini London. Nge-sweep London naik, orang-orang FOMO nggak tahan, mereka ngebuy, mungkin mereka pikir di sini market structure shift, mereka ngebuy di sini, apa yang terjadi? Ya bye-bye lagi. Habis itu marah-marah lagi ICT scam segala macam. Bukan ICT scam, Anda aja yang nggak ngerti. Konsep time and price. ICT itu adalah konsep yang berbasiskan waktu, bukan berbasiskan pola. Kalau mau hafal pola, ya nggak usah ke ICT, belajar belajar pattern aja sekalian. Tapi kalau mau belajar ICT, ya Anda harus tunduk pada waktu. Jangan cuma ganti baju, ya kan? Setengah 10. Jadi waktu kemarin pada ribut-ribut naik-naik begini, apakah saya FOMO? Enggak, bodo amat. Saya akan stick to the rules. Saya akan tetap tunggu sampai setengah 10 itu datang. Dan ketika waktunya sudah tepat, saya tinggal cari pola yang saya inginkan. Ketika polanya terjadi di waktu yang tepat, di situ saya baru entry. Setengah 10, manipulasi lagi ke bawah, nge-sweep sekali lagi, masuk ke dalam OTI di sini, di mana ini adalah inversion fair value gap. Dan di hari Jumat ini closing hari Jumat kan. Ini betul-betul jadi low of the day-nya setelah jam setengah 10. Jadi saya entry di mana? Saya entry di sini 3276. Kenapa 3276? Satu area OTI-nya di sini ya. Kita tahu di sini OT-nya 3277, yang ini 3270, jadi di antara ini. Dan karena menurut saya inversion fair value gap ini agak lebar, ya kan, lumayan lah ya, agak lebar. Jadi ya udah, siap limit di kisaran consequent encroachment sih inversion fair value gap sini. Masih di antara kedua area OT ini dan juga masih di dalam inversion fair value gap untuk dapetin risk and reward yang cakep. Gitu aja jadinya. Jadi saya limit di sini ya, stop loss-nya di bawah 150 pips saya kasih karena ini secondary account saya, yang akun satu lagi udah pass ya, udah lolos, udah pipsnya juga udah terlalu gede ya kan. Jadi
tapi saya pengen masih greget pengen entry, jadi saya pakai secondary account saya. Nah, jadi saya pasang di sini, yang ini kan akun kedua seperti yang saya bilang, ini stop lossnya biasanya saya lebih lebarin, dan TP-nya karena saya expect sebenarnya saya nggak mau ke bawah nginep, jadi saya targetin aja 1:2 ya. TP-nya itu saya ambil 300 pip. Jadi saya expect abis dia nge-sweep ke sini, dia bakal cepet naik ke atas. Ternyata enggak ya. Gitu ke bawah di apa nginep. Kalau di account real, ini saya udah TP karena dia udah dapet bukan TP ya. Saya udah tag partial karena dia udah dapat 2R lebih. Ya kan saya post juga di Instastory. Sisanya jadi tinggal lot kecil, abis itu biarin suka-suka dia. Gitu aja. Jadi berturut-turut ya. Jadi saya udah kasih 4 contoh berturut-turut. Ya, which is yang ini saya nggak tahu ya apakah kena TP atau enggak. Ya kan, karena bisa aja nanti Senin Judas swing lagi ke bawah lagi nge-sweep lagi low di Jumat kan bisa aja ya. Gitu loh. Anything can happen. The probability is possible. Ya kan, jadi saya nggak tahu ini akan kena TP atau enggak. But at least ya saya berhasil catch low of the day di hari ini. Dan ini aja udah dapat sekitar 2R waktu running di kisaran sini. Gitu loh. Jadi sisanya ya udah kalaupun dia balik ya di akun real kena BEP, di di TF kena stop loss. But it's okay, still awal bulan Juni jadi masih banyak kemungkinan untuk bisa ngejar kok gitu. Jadi saya nggak takut sama sekali. Jadi selalu ya teman-teman time and price. Ketika teman-teman tunduk pada waktu, teman-teman akan mempunyai high probability setup. Ya, jadi boleh cari pola, tapi sekali lagi pola itu harus terjadi setelah waktunya tiba. Ketika waktunya sudah tiba, pola yang Anda inginkan terjadi di waktu yang tepat, itu Anda boleh entry karena itu high probability. Tapi kalau Anda hanya berbasiskan pola, tapi Anda nggak mau tunduk sama waktu, Anda nggak mau ikut di kill zone, Anda nggak mau ikut setelah setengah 10, Anda masih akan tetap jadi liquidity-nya. Jadi kalau Anda mau mulai konsisten, Anda mau mulai berubah, milikilah mindset seorang smart money trader. Smart money trader atau algoritma di dalam market itu bukan hanya digerakkan oleh pola, tapi yang pertama dan utama digerakkan oleh level waktu. Oke? Nah ini, terbentuk law of the day setelah setengah 10. Jadi ini pertanyaan refleksi nih buat teman-teman. Masih percayakah dengan supply and demand setelah teman-teman lihat dua video terakhir ini, masih percayakah bahwa market itu didorong oleh buyer dan seller? Masih percayakah sama support dan resisten yang katanya kuat? Atau sebenarnya ada algoritma? Atau smart money itu membuat sebuah algoritma khusus di mana mereka sengaja menggiring kita masuk ke dalam perangkap mereka dengan menyebarkan informasi di Google secara gratis tentang chart pattern, support and resistance, buyer dan seller, dan semua artikel bunyinya sama. Harga digerakkan supply and demand, buyer dan seller, dan support resistance. Jadi, mana yang Anda mau percayai? Narasi yang dibangun oleh media-media di luar sana, atau Anda mau percaya pada mata Anda sendiri dengan melihat apa yang ada di depan chart ini? Ingat ya, narasi itu bisa dibangun, tapi closing candle nggak bisa dibohongin. Kita ngelihat closing candle yang sama, kita dengan smart money, kita ngelihat closing candle yang sama. Tapi soal narasi, kita itu percaya dengan sangat berbeda. Berani jawab nggak? Berani jawab. Kalau Anda berani, ya tinggalkan di kolom komentar, saya siap buka mata. Dan ke depan, nanti mungkin kita akan mulai masuk ke ICT Mentorship 2022, di mana di situ akan banyak sekali dijelaskan tentang perbedaan algoritma. Di situ akan banyak sekali dijelaskan tentang market itu digerakkan oleh algoritma. Karena memang disitulah ICT Mentorship 2022 itu banyak sekali membuka mata tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau Anda udah siap, mungkin ini waktunya. Waktunya udah tiba. Tulis di kolom komentar, saya siap buka mata. Oke? Kita ketemu di live Zoom Traktir Kopi tanggal 6 Mei 2025 jam setengah 8. Kita bisa diskusi di sana ya. Jadi sampai jumpa buat teman-teman semua. Kalau Anda suka dengan video ini, tolong support saya dengan kasih like dan share sebanyak-banyaknya ke trader-trader lain supaya banyak trader lain juga di luar sana yang dibukakan matanya dan tidak lagi kena liquidity-nya para smart money. Thank you semuanya, semakin konsisten, semakin maju di 2025 ini, semakin mandiri ya. Dan saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Happy cuan semuanya dan bye-bye.